Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan, semoga diberi keselamatan dunia dan akhirat untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi, mengenal penjelasan ayat Al-Quran tentang Palestina dan Israel damai. Yuk kita simak bersama kisah inspiratif ini. Ini dia penjelasan ayat Al-Quran tentang Palestina dan Israel damai untukmu. Berbicara mengenai Palestina dan Israel, tentunya kita semua sudah tahu mengenai perang yang terjadi antara kedua negara ini. Pasukan Hamas Palestina berjuang hidup dan matinya untuk mempertahankan tanah miliknya. Ternyata semua ini ada penjelasannya pada ayat Al-Quran tentang Palestina dan Israel damai yang perlu kamu pahami. Ayat Al-Quran tentang Palestina dan Israel damai. Palestina kini telah diduduki oleh Israel dan Hamas sendiri juga berusaha untuk merebut kembali tanah yang telah diambil ini. Kamu perlu tahu kalau ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Palestina, yaitu surat Al-Isra ayat 173. Dalam sejarahnya, Palestina merupakan tanah yang diberkahi karena menjadi tempat yang aman untuk Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya dari kejaran Firaun. Pada akhirnya ketika Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya telah sampai di Palestina, pertolongan Allah datang dengan menenggelamkan Firaun dan semua bala tentaranya. Ayat tersebut berbunyi, artinya, kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu, bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dengan demikian, telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu, sebagai janji, untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Kami hancurkan apapun yang telah dibuat Firaun dan kaumnya, dan apapun yang telah mereka bangun. Tafsir Al-Isra, ayat 137, menurut Kementerian Agama. Ada banyak penjelasan mengenai surat Al-Isra, ayat 137 ini untuk dipahami secara meluas. Kami tenggelamkan pengikut-pengikut Firaun bersamanya dan kami wariskan kepada kaum tertindas itu, yaitu Bani Israel, bumi bagian timur dan bagian baratnya, yaitu negeri Syam, Mesir, dan negeri-negeri sekitar keduanya yang pernah dikuasai Firaun dahulu. Yang telah kami berkahi dengan berbagai nikmat yang berupa tanaman, buah-buahan, dan sungai-sungai, serta aneka nikmat lainnya. Dengan demikian telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel, disebabkan kesabaran mereka dalam menghadapi siksaan dan ancaman Firaun dan kaumnya. Kami hancurkan apa yang telah dibuat Firaun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun, berupa gedung-gedung pencakar langit dan istana-istana megah serta atap-atap untuk tanaman dan pepohonan yang menjalar layaknya rambatan pohon anggur. Itulah bukti kemahakuasaan Allah, dan terbukti benarlah segala yang dijanjikannya kepada Bani Israel.
Sehingga bisa disimpulkan bahwa ayat ini memang menjelaskan tentang betapa pentingnya wilayah Palestina dan betapa dimuliakannya sehingga semua hal yang ada di dalamnya selalu dalam anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan langsung pertolongan pada Nabi dan juga hambanya yang soleh dari kejaran orang yang hendak melukainya. Ayat tentang pembelaan dukungan terhadap Palestina. Saat ini sudah banyak propaganda yang membutakan kebenaran di dunia. Sehingga banyak orang yang akhirnya dilema untuk membela mana yang sebenarnya salah dan mana yang benar. Tentu saja di balik kebingungan ini kita harus tetap punya pedoman dan pegangan yakni ayat Al-Quran. Sebagai umat muslim memang sudah kewajiban kita untuk membela Palestina. Palestina nggak hanya penuh dengan kemuliaan, namun juga ada banyak orang-orang yang mati syahid mempertahankan Islam dan juga negaranya. Kamu yang masih belum paham mengenai hal ini bisa langsung cek beberapa ayat yang ada di bawah ini. Surah Al-Maidah ayat 21. Artinya, hai kaumku, masuklah ke tanah suci, Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang, karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Ayat ini menjelaskan tentang perbincangan Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya mengenai tanah Palestina. Nabi Musa alaihissalam meminta pengikutnya untuk memasuki tanah Palestina karena di tanah itu bisa mensucikan dari kemusyrikan dan banyak nabi yang diutus di tanah itu. Tanah yang telah ditentukan Allah bagimu dalam ilmunya yang untuk memasukinya dan merasakan kedamaian. Di dalamnya apabila engkau beriman dan taat kepada perintahnya, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi di dunia dan akhirat karena kamu tidak mempercayai jaminan Allah bahwa tanah itu ditetapkan Allah bagimu untuk memasukinya. Hanya saja di sini pengikutnya nggak langsung mengikuti perkataan Nabi Musa alaihissalam tersebut, melainkan menyatakan keengganannya mengenai ketakutan untuk masuk ke dalamnya. Mereka menjelaskan di dalamnya ada kaum Bani Israel, dan mereka itu adalah orang yang kuat dan kejam terhadap Palestina. Mereka orang Kanaan yang menindas kami semua dengan kekejamannya. Janji Allah untuk Palestina. Perlu dipahami bahwa semua hal yang terjadi saat ini memang gak lepas dari peraturan Allah dan juga ketetapannya dalam Al-Quran sehingga benar saja dijelaskan bahwa nantinya Bani Israel memang akan membuat kerusakan kedua kalinya di bumi ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kamu cek di bawah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Qs. Al-Isra 4.
Kamu perlu tahu kalau Al-Quran memberikan janji kemenangan dan eksistensi kepemimpinan Islam dimanapun mereka berada. Ada hal menarik dalam surah Al-Isra, 17. Yakni kata Al-Quran diulang sebanyak 8 kali dan pengulangan terbanyak sekitar 50 kali untuk tempatnya adalah di ayat-ayat 9, 41, 45, 46, 60, 82, 88, dan 89. Tafsir Qs. Al-Isra 4. Perlu dipahami bahwa di dalam ayat tersebut menjelaskan Al-Quran punya fungsi sebagai petunjuk, pengingat, pembatas, dan obat serta Al-Quran merupakan mukjizat yang tak tertandingi. Ayat ini memberikan bekal untuk kita agar kembali menyelesaikan semua masalah dengan Al-Quran sebagai rujukannya. Selain itu, Al-Quran hendaknya juga menjadi kekuatan yang enggak tertandingi. Ketika umat Islam dengan kompak dan yakin menjadikan Al-Quran sebagai penyelesaian kezaliman yang terjadi pada Palestina, tentu semuanya akan menjadi lebih baik, dan gak bakalan banyak propaganda yang terjadi. Kita harus punya pegangan kuat dan petunjuk yang memang sudah diatur oleh yang paling mengerti umatnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran harus dekat dengan kehidupan sehari-hari dalam pengamalan dan juga semua makna serta tafsir di dalamnya. Jadi, bukan hanya sekedar sebagai bacaan namun juga sebagai pedoman yang nyata. Alhamdulillah, dengan rasa syukur kita bisa bersama-sama di video ini. Semoga apa yang disampaikan dalam video mengenal penjelasan ayat Al-Quran tentang Palestina dan Israel damai ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Salam ahadun ahad, Allahu akbar, isi kariman al-mut syahidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bisawab. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya.